Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan menikmati hadiratnya yang kudus. Kita mau bersekutu, kita mau memuji, menyembah Allah, Allah yang hidup, Raja segala Raja. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Atas penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Dan satu hal yang kami yakini Bapa, Engkau satu-satunya sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan sama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku
menopang kami, Engkau yang menggendong kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh dipulihkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Haleluya, amin. Salam, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Rasul Paulus mengangkat kehidupan daripada Abraham untuk ditulis, disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Demikian pula firman Allah untuk kita semuanya. Kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita perlu firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan berbicara kualitas iman daripada Bapak Abraham. Berbicara kualitas tidak lain adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar atau yang namanya mutu dari seseorang itu sendiri atau barang, boleh dikatakan baik atau tidaknya. Berbicara iman, KBBI berkata suatu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Tetapi apa kata Alkitab, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belajar dari kualitas iman Abraham. Abraham diakui oleh 3 agama besar di dunia ini sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Iman Abraham tidak terjadi secara instan, tidak terjadi begitu saja, tetapi iman Abraham itu juga perlu yang namanya proses. Bapak Ibu yang dikasihi serta diberkati Tuhan, Abraham juga pernah ragu akan janji Tuhan, sehingga Abraham menuruti saran daripada istrinya untuk mengambil budaknya yang bernama Hagar. Pada akhirnya iman Abraham toh juga bisa lulus ujian di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Bagaimana kualitas iman daripada Abraham? Kita akan pelajari bersama-sama saat ini. Yang pertama,
ayat 17 berkata demikian, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama, iman yang percaya akan yang tidak ada menjadi ada. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu ada kurang lebih 400 tahun setelah itu. Tetapi iman Abraham hanya percaya sepenuhnya kepada Allah. Ini yang perlu kita yakini bersama-sama. Iman Abraham berkaitan dengan ketetapan hati. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Tidak ragu, tidak bimbang, karena Allah sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Abraham juga tidak ada potensi untuk punya anak karena usianya sudah lanjut. Tetapi Allah sanggup membuat yang namanya tidak berpotensi jadi berpotensi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi serta diberkati Tuhan, kepercayaan Abraham beda dengan kepercayaan daripada istrinya yang bernama Sarah. Dia hanya cenderung dikuasai rasio, ragu akan janji Tuhan untuk memiliki keturunan, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk menyuruh Abraham suaminya menghampiri budaknya yang bernama Hagar. Iman dan percaya kepada Allah berorientasi kepada hati, bukan kepada pikiran atau pengetahuan. Bukan sekedar kita mengerti akan Allah, bukan sekedar kita mengetahui akan Allah, tetapi kita harus mempercayai Allah itu sendiri. Ada seseorang yang punya berat badan sekitar 60 kilogram. Dia mau duduk di kursi yang beratnya 10 kilo. Seseorang ini kalau hanya berpikir, apa bisa kursi yang berat 10 kilo aku duduki, mampu atau tidak? Kalau hanya berpikir seperti itu, melihat kenyataan seperti itu, seseorang yang berat badannya 60 kilo tidak mungkin akan duduk di kursi yang beratnya 10 kilo. Yang kedua, kualitas iman Abraham, yaitu iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu ada di dalam ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Berbicara suatu pengharapan. Pengharapan bagaikan ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Sehingga pada saat ada kegelapan, orang itu berjalan, ada cahaya, orang itu akan sampai kepada tujuan. Pengharapkan ibaratkan api yang dapat menghangatkan tubuh ini.
dan pengharapan bagaikan sauh yang kuat dan aman untuk jiwa seseorang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bila ada manusia yang tidak mempunyai pengharapan, meskipun manusia itu hidup, manusia itu tidak bisa menikmati hal-hal kedepannya yang lebih baik. Suatu misal, seseorang mengalami sakit penyakit yang cukup berat. Dokter memvonis tidak ada harapan, akan meninggal, akan mati sekian waktu ke depan. Tetapi orang ini punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tahu Tuhannya berkuasa, Tuhannya sanggup menyatakan mujizat, Tuhannya sanggup menyatakan kuasanya. Dan pada akhirnya orang tersebut mengalami kesembuhan. Abraham percaya akan Allahnya. Abraham menaruh pengharapan kepada Allahnya. Pengharapan Abraham tidak sia-sia. Pada akhirnya Abraham juga memiliki keturunan. Abraham berjalan dengan kacamatanya Allah. Abraham berjalan dengan kacamatanya Tuhan. Bukan melihat situasi kondisi. Dan yang ketiga, kualitas iman daripada Abraham terdapat di dalam ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kualitas iman Abraham yang ketiga, iman yang tidak lemah, meskipun lahiriahnya mengalami kelemahan. Secara tubuh, secara fisik tidak mungkin, karena Abraham sudah lanjut, usianya 100 tahun. Apalagi istrinya yang bernama Sarah. Dengan rahim yang ada di dalam kandungannya sudah tertutup. Mustahil untuk punya anak. Tetapi luar biasa, dengan imannya semakin kuat, imannya semakin kokoh, imannya tidak lemah, akhirnya Abraham memiliki keturunan. Abraham tetap percaya, Abraham punya anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan yang namanya Sarah istrinya, cenderung ragu terhadap janji-janji Allah, sehingga pada saat yang namanya malaikat Tuhan menyampaikan janji Tuhan tentang keturunan, istrinya yang bernama Sarah tertawa, dalam arti tidak mungkin, tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Beberapa tahun yang lalu ada petani tua, dia seorang Kristen, dia nggarap sawah dan sawahnya ditanami padi. Kanan kirinya yang menanam padi itu semuanya dimakan oleh hama werem. Tetapi petani tua yang anak Tuhan ini, orang Kristen ini, imannya tidak lemah, imannya kuat. Dia tidak melihat situasi kondisi yang ada, tapi dia percaya kepada Allahnya. Tepat pada waktu panen dan petani
petani tua ini betul-betul menghasilkan padinya saat panen secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan yang ada saat ini. Tetapi mari kita sama-sama memiliki kualitas iman sebagaimana Abraham miliki. Iman yang percaya akan yang tidak ada menjadi ada. Karena bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Biarlah iman yang tidak lemah, dalam arti memiliki iman yang kuat meskipun secara lahiriah mengalami kelemahan. Supaya kita semuanya menikmati janji-janji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kesempatan ini kami bersyukur kepadamu. Biarlah kualitas iman yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Abraham juga bisa terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap memiliki iman percaya kepadamu dan kami bisa menikmati janji-janjimu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh keberadaan firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Biar kita boleh terus memiliki iman hanya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau kami boleh ada di penghujung dari acara worship night kali ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan masih berikan kepada setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami masih boleh menikmati worship night dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang kuat, tidak kekurangan satu apapun Bapa. Kami tahu semua ini karena begitu besar cinta-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa pada saat ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah roh pujian penyembahan ini selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi. Pujian penyembahan itu boleh selalu keluar dari lidah dan mulut kami Bapa. Karena kami percaya satu hal, ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan dan sorak-sorai kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami. Firman yang menguatkan iman kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada di penghujung dari akhir zaman ini. Tetapi kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau tutup worship night kali ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi dan menjagai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, sekarang terimalah perlindungan, penyertaan, pimpinan, kuat kuasa, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman semua sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.